Halo teman-teman, saya Reza Biliani Fadah, NPM 204040 20708 dari Lokal B2, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo, Tarakan. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang diskriminasi harga? Apakah kalian tahu apa itu diskriminasi harga? Penasaran? Simak video yang telah saya buat berikut ini. Diskriminasi harga adalah strategi mikroekonomi yang banyak dijalankan oleh para produsen. Dalam diskriminasi harga, sebuah produk dijual dengan harga-harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Ini terjadi jika memenuhi 4 syarat berikut ini. 1. Penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan memonopoli. 2. Penjual dapat mengidentifikasi pelanggan. 3. Pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut atau jika dapat menjual akan mahal untuk melakukannya. Dan yang keempat, ada ketidaksempurnaan informasi di pasar. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya dengan mengikat harga yang lebih rendah untuk pembelian barang atau jasa lain, maka ini biasanya akan dikenakan pelanggaran peraturan anti-monopoli. Berikut ini beberapa industri yang mengadopsi strategi diskriminasi harga. Yang pertama, industri farmasi. Yang kedua, industri penerbitan buku sekolah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada industri perjalanan. Selain membedakan harga, perusahaan juga sering melengkapi praktik diskriminatif dengan fitur pemasaran terkait, termasuk diskon harga, kupon, harga berbasis usia, dan sebagainya. Lalu, mari kita mengenali 3 jenis diskriminasi harga. Diskriminasi harga tingkat pertama terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. 2 kriteria harus dipenuhi agar perusahaan memberlakukan diskriminasi sempurna. Pertama, perusahaan harus mengukur dan mengetahui dengan pasti harga maksimum yang bersedia dibayarkan masing-masing individu. Dan yang kedua, perusahaan dapat mencegah penjual kembali barang antar individu. Dalam contoh, perusahaan mencegah pelanggan A yang membeli dengan harga murah dari menjual ke pelanggan B yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Agaknya, kedua persyaratan ini sudah dipenuhi. Diskriminasi tingkat kedua, perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Jenis berikutnya ada diskriminasi tingkat ketiga. Diskriminasi ini terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam sebagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume. Perusahaan menggunakan informasi ini untuk membedakan harga setiap pelanggan. Perusahaan akan menjual jumlah kecil dengan harga marginal dan jumlah besar dengan harga yang lebih tinggi. Keberhasilan diskriminasi ketika perusahaan dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal. Praktik diskriminasi lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli, karena hanya ada satu produsen di pasar. Perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga pasokan dan kualitas produk. Kesimpulan, price discrimination atau diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing
membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya dengan memikat harga yang lebih rendah untuk pembelian barang atau jasa lain, maka ini biasanya akan dikenakan pelanggaran peraturan anti monopoli. Thanks for watching and see you next time.